Oke, tadi kita telah belajar bagaimana cara menggunakan fungsi if. Apabila pilihannya hanya 3, mungkin Anda tidak terlalu bingung ketika menggunakan if. Tapi bagaimana apabila pilihannya misalkan lebih dari 10? Saya kira apabila Anda menggunakan fungsi if, Anda akan mengalami kesulitan karena Anda akan menggunakan fungsi if beberapa kali. Nah, sekarang kita akan belajar penggunaan fungsi yang bisa dijadikan alternatif, yaitu fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ini digunakan untuk pembacaan tabel. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalkan Anda berprofesi sebagai seorang kasir supermarket. Ketika ada pelanggan yang membeli barang, maka untuk membuat struk pembeliannya, Anda cukup mengetikkan kode barangnya saja. Setelah itu muncullah keterangan dari barang yang dibeli tersebut, misalkan harganya, kemudian ukurannya, mereknya, dan lain sebagainya. Data tentang kode barang, kemudian merek, ukuran, harga, dan lain sebagainya telah diinput sebelumnya oleh bagian gudang. Jadi, ketika Anda membuatkan struk pembelian, Anda tidak perlu repot lagi. Anda cukup memanggil kode dari barang yang dibeli. Itulah salah satu contoh penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Fungsi VLOOKUP digunakan untuk fungsi pembacaan tabel secara vertikal seperti ini, dan HLOOKUP digunakan untuk pembacaan tabel secara horizontal. Misalkan saya akan mengisi kolom gaji pokok ini berdasarkan tabel gaji ini, dan untuk mengisi kolom pajak ini saya akan berdasarkan tabel potongan. Untuk memudahkan penulisan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, sebaiknya Anda menamai dulu tabel datanya, yaitu pada kasus ini tabel datanya adalah tabel gaji dan tabel potongan. Misal sekarang saya akan menamai tabel gaji. Saya blok dulu, isi tabelnya saja, kemudian klik menu Insert, Name, Define. Pada bagian Names in Workbook ini saya tuliskan namanya, misalkan gaji. Oke, kemudian klik tombol Add, klik tombol Close. Setelah itu saya juga akan menamai tabel potongan. Saya blok dulu, kemudian klik menu Insert, Name, Define. Tuliskan namanya di sini, yaitu pajak. Add, Close. Sekarang apabila Anda cek pada bagian ini akan ada nama-nama range-nya. Oke. Jadi Anda tinggal mengklik, otomatis terblok. Oke, sekarang kita mulai untuk menuliskan rumus. Gaji pokok ini diambil dari tabel gaji, sehingga kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Kurung buka. Kemudian nilai kunci yang dicari pada tabel ini adalah pada sel ini. Saya blok selnya, kemudian pisahkan dengan titik koma, tuliskan tabel datanya, yaitu tabel ini adalah namanya gaji. Pisahkan lagi dengan titik koma. Sekarang kita akan mengambil pada kolom berapa. Ini kolom 1, ini kolom 2, berarti 2.
tutup, kemudian enter. Oke, betul bukan? 1B 150. Apabila saya salin ke bawah, hasilnya seperti ini. 1C 175, 1A 125. Oke. Untuk rumus tunjangan juga hampir sama, yaitu menggunakan VLOOKUP, kurung buka, kunci yang dicari adalah pada sel ini. Saya blok, kemudian pisahkan, kemudian tabelnya yang akan dibaca adalah tabel gaji. Pisahkan lagi, yang dimasukkan adalah kolom ke 1, 2, 3 ketiga. Oke, tutup, enter. Benar bukan? Untuk transport juga sama, VLOOKUP, kurung buka, yang dicari adalah kuncinya ini, pisahkan, kemudian tabel yang akan dibaca adalah gaji, pisahkan lagi, yang akan dimasukkan adalah kolom ke 4, 1, 2, 3, 4. Saya copy ke bawah. Untuk total gaji ini adalah hasil penjumlahan antara gaji pokok, tunjangan, dan transport. Berarti sama dengan saya blok gaji pokoknya, yaitu yang ini. Kemudian untuk menambahkan saya ketik tanda plus, klik lagi, ketik tanda plus lagi, klik lagi, enter. Kemudian salin ke bawah. Nah, sekarang untuk kolom pajak ini adalah hasil kali antara gaji pokok dengan persenan-persenan ini. Berarti saya tulis sama dengan dulu, blok sel yang ini, ketik bintang, kemudian setelah itu tuliskan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP, kurung buka, tuliskan kuncinya, atau saya blok saja, yaitu kuncinya yang akan dicari adalah ini. Pisahkan pada tabel apa, yaitu tabel pajak. Kemudian baris berapa yang akan dimasukkan, yaitu baris kedua. Oke, enter. Saya salin ke bawah. Untuk gaji bersih, Anda tinggal mengurangi total gaji dengan pajak. Jadi sama dengan saya blok sel yang ini, kemudian ketik min, klik lagi sel pajaknya, enter. Saya copy ke bawah. Oke, itulah tadi beberapa penggunaan fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP.